Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Blunder fatal, Indonesia tertinggal 2-0 melawan Cina ya. Seperti apa yang sudah gue bikin di video sebelumnya, terdapat ya keraguan, kekhawatiran nih bakal blunder nih dengan formasi yang tiba-tiba banyak banget eksperimennya. Tiba-tiba dicopot pasang kayak gitu dan hasilnya 2-0 ya. Seperti yang bisa kita ketahui ya, tadi formasi yang diturunkan Sinteyong itu cukup meresahkan gitu loh. Bukan kualitas terbaik timnas yang padahal ini pertandingan lawan Cina yang paling bisa kita dapat 3 poin. Tapi bisa dilihat di babak pertama, blunder di gol pertama, blunder Sen Patinama. Kemudian di gol kedua, counter attack Cina memang luar biasa sih. Tapi bagaimana ini? Ini gimana nih? Apakah memang Sinteyong memahami kalau dia salah masang pemain dan bisa langsung diubah di babak kedua, atau udah telat guys? Udah telat, kita akan dikalahkan oleh Cina dan gagal dapat 3 poin dan bahkan untuk pertama kalinya kalah di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Jadi ini kekalahan pertamanya Indonesia dari 4 pertandingan karena sebelumnya kita main imbang 3 kali. Dan ini sebenarnya ya cukup mengecewakan, tetapi saya pikir ya itulah hasilnya. Kita harus bisa berlapang dada menerima. Dan seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya ya, dukung apa yang perlu kita dukung dan kritik apa yang perlu kita kritik, dan jangan menghujat pemain ataupun pelatih. Mungkin di pertandingan kali ini STY kalah dan ya dia salah mengatur strategi. Ya perjudiannya kali ini gagal total dan kita dipermalukan Cina di kandangnya mereka. Dan saya pikir secara permainan Indonesia menguasai jalannya pertandingan. Tapi di sini rupanya STY ya mengobrak-abrik starting line up, dimana saya pikir di sini Indonesia sangat membutuhkan kemenangan, tetapi kenapa pemain-pemain diturunkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Ketika Indonesia melawan Bahrain itu permainannya luar biasa, kenapa tidak diturunkan pemain-pemain itu, justru malah diturunkan pemain-pemain yang lain yang kalau kita boleh bilang ya di luar underperform lah teman-teman. Jadi ya di sini menurut saya ya kesalahan itu bukan saja ada di tangan YSTT, tapi bagaimana dia membuat formasi ataupun memilih kondisi pemain atau pemain yang turun sebagai starting 11 itu tidak sesuai dengan harapan yang menurut kita yaitu jauh lebih bagus daripada pemain-pemain yang turun tadi. Oke lah, dia lebih paham, dia lebih tahu kondisi pemain, tetapi ya jangan sampai berjudi dengan hal-hal seperti ini. Karena apa? Ini kita membutuhkan kemenangan. Kita membutuhkan 3 poin untuk menjaga langkah kita di kualifikasi Piala Dunia ini. Nah ini STY malah merombak kiri kanan, copot, pasang semua. Dan saya pikir inilah kesalahan STY yang perlu kita kritik teman-teman. Coba-coba formasi dilakukan Sinteyong dan hasilnya 2-1 sama feeling nih ya. Asnawi ini punya bokepnya Sinteyong nih. Kenapa dia bisa tidak diganti? Oke teman-teman, berbicara soal Asnawi yang malam ini starting, saya pikir STY tidak punya pilihan di sektor kanan, ya sektor kanan atau sektor kiri. Saya pikir sektor kanan ya. Karena salah satu penyebabnya apa? Teman-teman mau tahu? Eliano Renders itu dikabarkan cedera. Mungkin STY berpikir dibandingkan Sandy Walsh lebih baik menurunkan Asnawi yang punya daya juang lebih tinggi. Tetapi rupanya STY salah. Di sini Asnawi justru blunder teman-teman. Lihat berapa kali tidak dia bawa bola sendiri kemudian mencoba untuk melakukan crossing, gagal. Dan akhirnya kita kena counter attack dari Cina. Ya mungkin Sandy Walsh tidak bugar dan kita tidak punya pilihan lain selain Asnawi. Iya kan? Makanya di sini masih penting kita mendatangkan pemain-pemain yang kualitasnya antara starting 11 yang ada di bench itu sama, supaya tidak bingung memilih pemain teman-teman. Jadi ya semoga kedepannya makin banyak lah pemain-pemain diaspora yang datang supaya kualitasnya sama. Ya kita tidak bisa bohongi itu teman-teman. Hasil yang pahit banget, Indonesia kalah. Sinteyong itu pemilihan starting line up-nya juga emang susah ditebak. Cuman kali ini berujung malapetaka, kekalahan Indonesia atas Cina yang harusnya kita bisa menang. Menurut pendapat tolol gue ini mah gue bukan pelatih atau segala macem, gue cuman mengutarakan pendapat gitu. Faktor utama dari kekalahan kita adalah kesalahan pemilihan starting line up. Kayak Asnawi contohnya udah lama nggak main lawan Arab, nggak main lawan Australia, lawan Bahrain nggak main, tiba-tiba main.
Ya performanya gitu adanya, salah passing, salah pengambilan keputusan. Di kiri Sen Patinama nggak jalan karena yang udah biasa itu Verdong di kiri, di tengah harusnya ya menurut gua Rido, Hilgers sama Bang Jai itu udah bagus, kanannya Sandy Walsh, Betul, betul. kirinya baru Verdong. Itu sebenarnya nggak usah diotak-atik karena belakang kita udah bagus sejak lawan Arab sampai lawan Bahrain. Ini lini belakang yang gua maksud. Ini bukan omong kosong tapi berdasarkan performa dari lawan Arab sampai lawan Bahrain. Lini belakang inilah yang membuat kita kokoh. Dan satu lagi nih, di tengah kita kehilangan sosok Tom Haye saat lawan Cina tadi. Berkaca pada pertandingan lawan Australia, di babak pertama kita sangat kehilangan sosok Tom Haye yang nggak jadi starting line up. Di lawan Cina pun di babak pertama kita kehilangan kreativitas dari Tom Haye, kehilangan pengatur ritme permainan dari Tom Haye. Gua nggak tahu pemilihan starting line up ini berdasarkan emang Sintayong mau bereksperimen atau emang berdasarkan performa saat latihan yang terbaik yang main. Gua nggak tahu, kita harus hargai juga keputusan dari Sintayong. Dengan kekalahan lawan Cina kita berada di posisi 5, tapi tenang aja, kita masih punya peluang karena masih menjamu Arab Saudi di GBK, menjamu Bahrain di GBK, menjamu Tiongkok atau Cina di GBK, dan itu masih bisa dimenangkan. Semangat guys. Ya ini yang perlu dipertanyakan, kenapa Tom Haye itu disimpan di bench? Padahal kita butuh motor serangan. Ini malah duet Nathan dengan Ivar tidak jalan di tengah. Kita sebenarnya butuh Tom Haye sebagai motor serangan gitu. Dia sebagai pembagi bola, distributor bola dari belakang ke depan. Jadi dia yang mengatur ritme permainan, ritme pertandingan itu dia ngatur gitu. Tapi ini malah STY ya parkir dia di bench. Ini yang perlu dipertanyakan. Nah sekarang kita akan lawan negara-negara yang ya kalau boleh dibilang kita belum pernah mengalahkan mereka ya. Nah kita akan lawan Arab Saudi, kita akan lawan Australia, Bahrain di kandang. Australia kita main away. Dan belum tentu kita bisa menang teman-teman. Tetapi ya kita tetap harus berpikir positif ya, positive thinking bahwa Indonesia harus menang dan setidaknya dia harus 4 kali menang kalau mau lolos ke babak berikutnya. Kalau kita hanya 3 kali menang atau kita kalah terus selesai pertandingan ini, saya pikir pupus sudah harapan kita ke Piala Dunia. Tetapi ya kita harus tetap mendukung, kalah, menang, imbang, kita harus dukung mereka. Karena mereka berjuang mati-matian di sana. Semua tim pasti membutuhkan kemenangan. Siapa sih yang tidak mau menang? Tetapi ya itulah hasilnya, kita harus bisa menerima. Dukung yang perlu kita dukung dan kritik apa yang perlu kita kritik. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai menghujat pemain ataupun pelatih sampai staf pelatih. Jangan sampai. Karena mereka berjuang mati-matian di sana untuk mengharumkan nama Indonesia. Kalaupun kalah, kita harus bisa menerima bahwa Indonesia kalah. Jangan sampai kita mau menangnya saja, kemudian ketika kalah, kita tidak mau menerima hasil itu. Ya oke lah, kita kecewa dengan hasil malam ini. STY merombak rambik starting 11. Oke lah, itu kesalahan dia. Tapi saya pikir ya semoga dia akan berpikir atau mempelajari ya hal-hal seperti ini. Semoga di kedepannya kemudian hari dia tidak akan buat hal yang sama lagi teman-teman. Plot twist, ternyata plot twist guys. Ekspektasi dengan datangnya Messi, Hilgers dan juga Eliano Reinders mendapatkan 6 poin, tapi ternyata kali ini kita hanya mendapatkan 1 poin dari 2 laga guys. Menurut gue pribadi ya, gongnya sih di sini guys. Ini adalah line up yang benar-benar gue nggak expect. Jujur menurut gue pribadi ya, ini menurut gue pribadi. Kalian juga berhak beropini ya guys. Yang menurut gue fatal sih line up ini, beneran. Line up ini fatal. Ini line up waktu lawan Bahrain kemarin. Menurut gue ini line up udah perfect banget sih guys. Terlepas dari gagalnya Messi, Hilgers menutup Marmut Gaming untuk mencetak gol tadi ya, gol kedua Cina. Menurut gue Hilgers ini bermain dengan sangat bagus dan ia menunjukkan kelas Eropanya. Jadi tentunya menurut gue kaget banget ngeliat Messi, Hilgers babak kedua ditarik. Secara statistik gila banget, Indonesia bahkan sampai 83% ball possession tapi tetap aja nggak ada artinya. Kita ternyata masih... Ya bagaimana ada artinya, sedangkan Cina bertahan total. Striker pun tidak digantung men. Itu gila kan. Butuh banget lemparan seorang Pratama Arhan dan terbukti. Lemparan dari Pratama Arhan berhasil menjadi awal dari gol dari seorang Tom Haye di laga ini. Arhan di laga ini sempat bermain juga di sisi bek kanan. Dan Arhan pun menurut gue bermain cukup baik. Crossing-crossingnya juga bagus. Sayang gak ada yang bisa memaksimalkan aja. Fun fact, ini pertama kali timnas senior kita kalah ya dengan jersey putih ini guys. Oke, dengan hasil ini tentunya semakin berat lagi untuk timnas kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia ya. Tapi untuk meraih posisi 3-4 masih sangat realistis. Oke, fokus di laga berikutnya. Coba kalian komen apa yang harus dibenahi. Yuk kita komen, let's go! Paling yang dibenahi itu lini tengah sama lini depan itu saja. Dan jangan rombak-rambik
starting line up begitu. Karena kalau sudah rombak-rambik starting line up, maka chemistry pemain itu tidak akan dapat gitu. Itu sih sebenarnya yang harus diperbaiki. Akhirnya timnas kalah lawan Cina 2-1. Dibilang sedih, ya pasti sedih. Dibilang seneng, ya ada senengnya juga. Sedih karena kalah, seneng kita mainnya bagus. Apalagi di babak kedua. Setelah arahan masuk itu, kita nyerang terus. Malah China itu malah pura-pura sakit, guling-guling. Saya bangga, kita walaupun kalah, permainan kita bagus. Memang ada 1-2 kesalahan minor, it's okay lah ya. Saya tetap dukung karena saya adalah pendukung. Menang kalah kita harus dukung terus. Tetap support. Kalau mau serang-serang ya serang lawan lah kalau komen negatif. Jangan komen negatif ke timnas kita. Kita dukung terus menang kalah. Yang penting kita bisa main bagus. Tinggal nanti November kita lawan Arab Saudi dan Jepang di GBK. Pasti menang. Akhirnya Ya, semoga bisa menang di 2 pertandingan itu. Dan kalau kita bisa menang di 2 pertandingan itu, saya pikir ya tidak menutup langkah Indonesia ke Piala Dunia, teman-teman. Tapi melalui babak playoff. Karena untuk lolos langsung, saya pikir agak susah, agak berat kecuali kita menang terus, teman-teman. Ya, itu baru ya mimpi kita jadi kenyataan, Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia itu. Sintayong meremehkan Cina. Ya, Indonesia harus kalah di laga keempat kualifikasi Piala Dunia round 3 dari tuan rumah Cina. Dan analisaku adalah Sintayong meremehkan Cina. Ya, jauh-jauh hari aku selalu bilang ya bahwasanya Cina itu adalah tim yang berbahaya. Dan ketika Sintayong memutuskan memasang line up seperti ini ya, aku memikirkan bahwasanya Sintayong itu terlalu meremehkan Cina. Ya, kita lihat ya, di wingback kanan ada Asnawi ya. Sementara di left back itu ada Sain Patinama. Dan di CB yang sebelah kiri ada Kelvin Verdong. Ya, ini bukti Sintayong meremehkan Cina ya. Aku punya satu teori gini. Kalau seandainya malam ini kita melawan Jepang, mungkinkah Sintayong memasang formasi seperti ini? Atau malam ini kita kembali melawan Arab Saudi, mungkinkah Sintayong memasang formasi seperti ini? Aku yakin ya, Sintayong akan memasang Verdong di sini, Sintayong akan memasang Rizky Ridho di sini. Pada akhirnya apa? Di babak kedua, Sain Patinama diganti kan? Ya, babak kedua Asnawi diganti kan? Ini menunjukkan Sintayong itu coba-coba formasi di laga yang penting. Karena Sintayong menganggap bahwasannya ya, Cina itu tim lemah. Dan akhirnya Sintayong dihukum oleh coba-cobanya sendiri. Ya, kita ingat ya, lawan Arab Saudi, kita itu nggak pernah heran sama line up-nya. Kita setuju kok line up Arab Saudi. Lawan Australia kita juga setuju-setuju aja sama line up timnas lawan Arab Saudi. Nah, lawan Bahrain, banyak orang yang mempertanyakan kenapa Jordi Amat dipasang. Dengan riwayat blundernya, kenapa Jordi Amat masih dipercayai? Dan akhirnya terjadi kan Jordi Amat salah satu pemain yang mainnya itu paling jelek. Dan sekarang kita juga bertanya, kenapa Asnawi main? Kenapa Sain Patinama main? Kenapa Rizky Ridho nggak main? Artinya apa? Di laga melawan Bahrain, Sintayong juga menganggap remeh Bahrain. Di laga melawan Cina, lebih remeh lagi. Akhirnya kita harus terima dihukum oleh Cina. Yaitu analisaku ya. Kita punya pendapat pribadi masing-masing, itu pendapat pribadi. Tetap Yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, kenapa Tom Haye tidak dimainkan, itu saja. Kenapa Tom Haye disimpan di bench, diparkir di bench, padahal sebenarnya dia tuh bugar. Dia tuh bisa main dari awal, mungkin di babak kedua ya, mungkin di menit ke-80-an baru diganti, oke lah. Karena di sini sebetulnya kita membutuhkan 3 poin. Inilah saatnya kita mencari 3 poin sebenarnya. Karena targetnya itu 4 poin harus kita bawa pulang. Tapi ya di sini rupanya STY mau coba-coba, mau gerombak-rambik pemain-pemain di starting line up-nya dia. Jadi itulah kesalahannya STY yang saya pikir ke depannya jangan sampai dipertahankan lah model-model seperti ini. Karena kita ya pastinya akan mendukung timnas, tetapi kalau ada yang seperti ini ya jangan marah kalau kita juga mengkritik begitu. Karena apa? Karena kita tidak mau timnas itu ya menjadi bahan olok-olokannya negara-negara lain. Lihat saja setelah ini mungkin media-media luar akan menjadikan Indonesia sebagai meme-nya mereka. Karena ya kita sudah terlanjur mengatakan bahwa Cina akan dikalahkan oleh Indonesia. Tetapi faktanya di sini dengan starting line up yang diturunkan sama STY itu ya memupus harapan kita semua. Ketika kita melihat starting line up yang diturunkan STY, sejujurnya pasti bukan hanya saya, semua yang menonton pasti kok kenapa STY pasang pemain-pemain ini. Khususnya di lini belakang. Kenapa Asnawi dan Sain Patinama diturunkan? Harusnya kalau mau diturunkan itu ya
Mungkin ya si Sandy Walsh sama Kelvin Verdong itu dipasang di left back, teman-teman. Ini kenapa Saint Patinama yang diturunkan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Heran juga sih. Titik konsentrasi distribusi itu jangan di tengah tapi lebih ke sayap. Kecuali pemain kita nggak di cover ketat kayak lawan Bahrain. Kecuali dari bawah Tom Haies sudah bisa merajalela, mendapatkan ruang dan lain-lain. Itu lain cerita. Oke. Terus pada saat kita main long ball, berapa kali pemain depan, mau Ragnar, mau Strauch, itu nggak bisa kontrol bola, kehilangan bola. Nah ini harus dirubah. Caranya gimana? Kalau mau main long ball, kalau gue bilang bukan ke arah pemain yang di cover ketat, tapi di belakang defense. Sehingga long ball mereka yang lari. Memang mungkin dari 5 kali crossing, 4 kali nggak berhasil, tapi kalau sekali berhasil dapat bola yang bagus, itu bisa terjadi gol. Cuman lawan Cina harusnya kita nggak main long ball ya, kecuali counter ya. Harusnya kita bisa build up. Saya juga bingung tadi kenapa bisa long ball jalan terus itu. Padahal tadi sudah bagus kita build up dari belakang, itu sudah keren itu. Memang kita menguasai jalan di pertandingan, mungkin kita sampai 80% awalnya, kemudian kita menguasai terus pertandingan dari awal sampai akhir. Tapi ya kita sejatinya bukan mau hanya untuk menguasai pertandingan, tetapi kita membutuhkan sebuah gol. Ya, akhirnya kita dihukum dengan kesalahannya kita sendiri gitu. Jangan dimana pemain-pemain kita melakukan kesalahan. Oke lah, mungkin mereka melakukan 1 kali 2 kali kesalahan, tetapi ya kesalahan itu sebenarnya harus diantisipasi dan jangan sampai terjadi. Karena 1 kesalahan saja bisa dimanfaatkan oleh Cina untuk menjadikan sebuah gol, dan terbukti 1 kesalahan bahkan 2 kesalahan dimanfaatkan sama Cina dan melakukan gol. Iya kan? Coba kita lihat 2 golnya Cina. Apakah itu dari murni serangan mereka? Tidak. Itu kesalahannya kita. Jadi ya semoga kedepannya STY tidak coba-coba lagi. Karena kita targetnya semakin berat, teman-teman. Targetnya harus selalu menang. Di sisa 6 pertandingan kedepannya. Untuk mau ke ronde keempat, ya, ke babak playoff, setidaknya kita harus menang terus. Jangan sampai imbang ataupun kalah. Imbang oke lah, jangan sampai kalah. Kalau sampai kalah, maka sudah selesai. Kita tidak akan ke Piala Dunia, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal pertandingan malam ini antara Indonesia dan juga China yang dimenangkan oleh China dengan skor 2-1. Ya tidak apa-apa, kita tetap dukung timnas Indonesia, kalah, menang, imbang, kita harus tetap dukung mereka. Ya, apapun yang terjadi dengan mereka, kita dukung mereka supaya mereka bisa bermain yang lebih baik lagi ke depan. Oke teman-teman, terima kasih nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.